Suku itu anggota, raga itu badan. Suku raga itu jadi anggota badan. Jadi yang saya ciptakan itu baik lukisan, baik itu wayang, itu adalah emang namanya suku raga, anggota badan. Sejak saya melukis peran-peran suku raga, semua pada awalnya adalah melukis realis, tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Dari realis dulu, kemudian ekspresif, impresionisme, kemudian ekspresif. Ini juga dibuat dulu realis dulu, kemudian kayak itu dipotong-potong, dipisah-pisah. Mulut, mata, tangan itu semua dipisah-pisah. Sehingga jadilah anggota badan. Itu menjadi sebuah ciri khas saya dan menjadi wayang. Mungkin kalau untuk tahunnya itu sejak tahun 1900 menjadi wayang itu, menjadi suku raga itu sejak tahun 1996. Setelah saya pameran di School of Art and Design di Malaysia. Kaki punya karakter bahwa dia itu membawa anggota badannya. Jadi ada di dalam suku raga itu penampilannya itu kudu lumpang. Nah, kita harus kalau manusia itu harus bisa mengendalikan kemana sih bawa kaki itu supaya kita membawa kita kemana. Gitu. Kalau membawa keburukan ya berarti kita akan membawa keburukan. Jadi harus bisa mengendalikan juga kaki kemana gitu. Dan kaki ini sangat berharga sekali. Yang membawa kita sampai tujuan adalah kaki. Dan makanya dalam suku raga itu ada namanya kudu lempang. Kalau kita punya keinginan, punya kahayang istilah Sundanya itu jangan diam saja, itu harus lempang, kudu lempang. Kalau bahasa Indonesianya si mulut, ada yang mengatakan kalau Jawa si cangkem, kalau Sunda ada yang mengatakan si baham, bibir juga bisa. Nih, kenapa si tokoh mulut ini dia punya sayap? Karena karakternya kadang-kadang si mulut itu suka menggosip, udah kemana-mana, suka membawa kabar burung gitu. Banyak suka ada kabar burung. Si mulut pasti akan berterima kasih sebetulnya kalau ketika sama kita diberi peran menjadi pembaca Al-Quran dan didengar orang, memberikan nasihat-nasihat itu yang berguna. Itu salah satunya. Bukan manusia itu kan menjadi utuh dan baik kalau bermanfaat bagi orang lain. Ya termasuk anggota badan ini. Telinga bisa juga dikatakan ceeli. Kalau saya sering mengatakan kalau di pewayangannya ceeli. Nah, ketika ada lagunya sebenarnya ceeli. Ceeli sangat senang kalau ketika misalkan mendengar kebaikan, sama juga. Kalau kita si ceeli kalau sama kita sama pikiran manusia sama hawa nafsu kita diajak untuk mendengarkan hal-hal yang kurang baik, pasti sedih lah si ceeli ini, ya. Seperti ada lagunya juga kan di sini di Lambang Suku Raga tuh,
ketika untuk supaya Celi itu merasa sedih ketika mendengar sesuatu yang kurang baik, ada lagu seperti gini. Asa garete dedengean rupa-rupa, loba nu ngomong sopalaur eta bohong. Nah, bejati mata. Nah kan kadang tadi bejati mata. Tapi kan yang ngasih tahu kan mata. Ya ini yang mendengar. Mata, saya bilang kalau di dalam bahasa Sundanya kadang-kadang di dalam ini suka saya katakan ini si Mamat gitu. Si Mamat, si mat kenca atau mat katuhu gitu. Mata. Mata juga sama, kadang-kadang ada yang seperti tadi, ada seperti burung. Ini juga mata bisa seperti burung, bisa melihat yang jauh. Dia sangat sedih juga sama ketika mata itu diajak sama pikiran hawa nafsu kita untuk mengajak melihat hal-hal yang kurang baik, gitu, yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, seperti itu. Dengan ajaran semua agama juga mengatakan kurang baik kalau mengatakan misalkan melihat porno misalnya gitu. Artinya porno itu tidak semua jelek, karena ada pendidikan juga gitu. Ini kalau misalkan tadi saya lupa tidak menyampaikan kenapa mata di dalam sebuah tubuh si mata ini, misalkan si mata, atau kalau si mata di atas kepalanya mata, terus menjadi sebuah tangannya mata, ininya juga mata. Ini menyampaikan bahwa emang yang bertanggung jawab itu di sesaat ya mata itu akan mempertanggungjawabkannya sebagai mata. Mata tidak akan mempertanggungjawabkan kelakuannya yang dikerjakannya sebagai si tangan, tidak. Si tangan itu kadang-kadang ada yang lengkap, ini ada yang enggak. Kadang-kadang kenapa? Untuk bisa mengambil itu kan kita mengambil dengan tangan kanan. Makanya ada sesuatu yang itu ada kata-kata yang menyampaikan bahwa kalau kita memberi sesuatu biar tangan yang kiri misalkan jangan tahu kan gitu. Ya. Tangan suka sedih lah pasti. Yang sangat sedih bagi si tangan itu ketika dia diberi sebuah peran mengambil hak orang lain. Emang dia tugasnya tangan adalah mengambilkan sesuatu, memberi sesuatu, dan dia sangat senang. Lebih baik dia tentunya memberi daripada mengambil. Hidung, saya selalu mengatakan juga ini si dudung. Nah, si dudung kadang-kadang si dudung kan mengendus-ngendus ya, mengetahui, menyampaikan ketika ya untuk merasakan bahwa itu itu buruk atau jelek juga si hidung bisa bertanggung jawab. Dan ketika saya di dalam pewayangan saya menyampaikan, wah bau menyengat, nah itu kan merangsang ketika menurut kadang-kadang kan salah pengertian. Mungkin saja ketika kata si hidung mengatakan menurut saya yang cantik, yang baik itu yang wangi, karena dia mengenduskan, oh itu wangi. Mungkin saja karakternya belum tentu kan gitu. Bisa saja dia orang yang emang keluar
dia habis orang pemulung, dia habis kena ini pemulung kan belum tentu dia jelek, tapi kadang-kadang orang itu manusia itu selalu langsung memutuskan sendiri, membuat deskripsi sendiri. Setiap orang yang wangi, orang yang ganteng itu baik, kan tidak seperti itu. Makanya sih akan datang satu hari semarakan dan bersaksi Sumeraga manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhir nanti. Mulut dikunci, Sumeraga akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Saya Pendi Sukuraga. Ini adalah wayang Sukuraga yang para tokohnya mulut, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Wayang Sukuraga punya Sukabumi.